Halo, saya Andres Mawansyah, saya dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Di video saat ini saya akan menjelaskan serta menjawab soal tugas 3 jaringan komputer dengan membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco. Untuk soal pertama, diperintah untuk membuat 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke input komputer. Oke, untuk membuatnya kita memerlukan sebuah switch, di mana switch ini sebagai penghubung untuk mengirim data atau bisa juga sebagai penghubung atau jaringan. Kita buat 4 buah PC. Oke, sudah ada 4 PC. Lalu kita pasang kabelnya. Kita pakai kabel straight. Kita hubungkan semuanya dulu. Oke, setelah terpasang, kita bisa melakukan konfigurasi pada setiap PC. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration untuk masukkan IP address. Untuk PC pertama kita masukkan 1. Untuk yang lainnya kita default. Lanjut PC kedua. Oke, karena kita ini dari switch ke komputer, maka ini tidak perlu diubah ya. Kecuali kalau switch ke router atau ke server, kita perlu menggantinya dengan true, dengan terang ya. Karena kita menghubungkannya dengan langsung ke komputer, jadinya tidak ada yang perlu kita ganti. Untuk menguji setiap PC kita bisa oke, berjalan. PC pertama, di sini bisa nggak? Oke, PC kedua, PC ketiga, semua berjalan karena semuanya saling terhubung ya melalui kabel melalui kabel straight. Lalu PC ke satu, kita coba di PC ke satu. Oke, PC pertama berhasil, PC kedua berhasil juga, PC ketiga, lalu PC keempat. Oke, semua berhasil. Lalu di PC ketiga kita coba lagi lakukan hal yang sama. Oke, terakhir. Oke, semuanya saling terhubung. Untuk soal pertama seperti itu saja. Jadi kabel yang menghubungkan itu akan menghubungkan semua PC kepada switch sebagai pusat penerima atau penerima dan sebagai penyalur data yang ditransmisikan ya, ke setiap PC, sehingga kita bisa menjalankan pingnya dengan sempurna tanpa adanya RTO atau request timeout. Oke, untuk nomor 2, membuat satu bus server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita ulang supaya lebih mudah. Oke,
Oke, kita lanjut ke nomor 2 dengan perintah buat satu server HTTP dengan 42 komputer. Kita gunakan switch ya, sebagai penghubung terhadap 42 komputer. Oke, setelah terpasang semua, kita buat konfigurasinya. Kita masukkan IP-nya dulu agar terbaca oleh switch-nya. Oke, sebentar kita coba di sini web browsernya. Oke, muncul. Coba di PC1, langsung aja desktop, teman-teman DNS yang ada di muncul juga dipilih 2, lanjut ke PC3. Oke, bisa. Oke, berhasil semua. Nomor 2 selesai dibuat. Kita lanjut ke dia. Ini membuat satu DNS, satu server HTTP, dan 4 buah komputer. Nah, terus switch-nya. Oke, kita namakan dulu sini. Oke, HTTP. Di sini DNS. Oke, total kita sama-sama menggunakan kabel. Menggunakan kabel string. Oke, setelah semua terpasang oleh kabel, kita akan ke DNS dulu. Kita akan membuat sebuah DNS. Kita bisa ke service, DNS, lalu kita buat dengan nama google.com dengan IP 1111. Lalu ke HTTP-nya, kita konfigurasi dulu. Kemudian DNS juga di sini. Lakukan hal yang sama.
Sebelum kita nyalain ya. Nah, itu PC-PC-nya. Jangan lupa DNS-nya. Sini PC pertama, terus ke PC kedua. Sini PC ketiga. Oke, bisa. Oke, PC terakhir. Oke, yang terakhir tinggal berhasil. Oke, dari DNS ini baru bisa. Oke, nomor soal nomor 3 berhasil dibuat. Seperti biasa ya, harus selalu ada switch untuk menghubungkan antara dua server ini ke si PC PC-PC ya. Oke, lanjut kita ke nomor 4, kita buat baru lagi. Nah, nomor 4 coba buat struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, kita harus ikutin gambar ini lalu dengan melakukan perintah yang telah dibuat. Oke, kalau kita butuh 3 server, lalu 2 PC, lalu satu router, dan 2 switch. Oke, ini akan menjadi lebih rumit soalnya banyak komponen-komponen yang harus dihubungkan. Di mana kedua switch ini dihubungkan dijembatani oleh satu router di tengah. Oke, pertama seperti biasa kita bakal nyambung-nyambungin dulu. Ini kita hubungkan router yang tadi supaya lebih kenapa masih merah? Merah ya? Nah, biasa kita pasang semua kabelnya. Oke, switch beda. Enggak, switch beda, switch beda. Kalau bisa kita pakai switch yang sama supaya lebih mudah pada saat men-settingnya. Oke, setelah terpasang semua, oke, kita jelasin kenapa yang kabel yang merah itu merah sedangkan yang merah ke komponen-komponen berusia. Dan di sini hijau adalah karena belum dinyalakan atau belum diaktifkan atau ibaratnya belum disambung. Jadi cuma kepasang doang kabelnya tapi dia belum benar turbo. Nah, gimana cara menghubungnya? Kita bakal lakuin proses-prosesnya dulu. Mulai dari kita ganti nama dulu di sini sesuai petunjuk yang ada di soal. Oke, setelah itu kita buat DNS-nya. Lebih mudah seperti kita mulai dari PC-nya dulu ya.
saya akan buat 192.168.1 dengan titik 10, DNS-nya nanti kita buat titik 20. Oke, ini kita buat DNS-nya. Kita buat DNS-nya di sini. Jangan lupa dinyalakan. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke server HTTP-nya, yaitu yakun.com. Kita ke service dulu, kita buat DNS-nya sama seperti yang ada di dalam server DNS. Kita tambahkan. Oke, jangan lupa dinyalakan. Lalu kita konfigurasi IP address-nya. Oke, setelah sudah, kita akan ke sisi sebaliknya. Di mana sisi sebaliknya? Kita harus menggunakan dua versi yang berbeda, di mana kalau yang tadi di sebelah kiri ya, sebelah kiri kita memakai titik 1, titik 10, dan seterusnya. Nah, kalau di sisi sebelahnya, kita bakal pakai titik 2, titik 10 untuk visi kliennya, yang DNS-nya 20 ya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita gunakan titik 1 sama seperti yang di sebelah kiri, mereka akan menampilkan error atau tidak bisa dimasukkan lah IP-nya. Jadi bakal tabrakan. Ya, gampangnya adalah tabrakan antara IP yang kiri sama yang IP yang kanan, karena mereka sama-sama dengan menggunakan angka apa 1 sampai/25, sampai/24. Itulah mengapa kita harus menggunakan titik 2 dan titik seterusnya untuk membedakan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Oke, kita buat jenisnya dengan penulis seperti yang di soal. Jenis kita tambahkan. Nah, oke, setelah sudah semuanya kita konfigurasi IP-nya, lalu kita akan konfigurasi di bagian routernya supaya si kabel routernya bisa terhubung ke switch. Oke, yang pertama ini sebagai gateway ya. Kita bilang gateway kan atau default ya. Nah, defaultnya itu kita buat di sini di routernya. Oke, ini untuk sisi sebelah kiri. Ya, oke, ini untuk sebelah kanan. Oke, untuk mengaktifkannya kita hanya perlu masuk ke CLI. Oke, kalau sudah begini, kita tinggal tulis no shutdown untuk mengaktifkan, lalu pencet N, klik N untuk mengakhiri, lalu lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Masuk ke CLI, no shutdown, N. Oke, dengan begitu kabelnya jadi hijau. Nah, ini tandanya sudah terhubung untuk ya gateway-nya belum kita tulis. Ya, dengan begini, oh ini juga belum kita nyalain ya. Oke, tinggal kita masukin gateway-nya, ternyata masalahnya ada di belum
Oke, selesai. Nah, ini kita coba ya. Perintah nomor satu yaitu fisik 0 ke 1. Oke, berhasil ya. Bisa ya kita menjalankan IP address yang ada di PC 1. Oh, ini yang saya masukkan ping apa yang saya screenshot ping dari si HTTP yang ada di server sebelah kanan. Nanti kita coba sebaliknya. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Perintah nomor satu membuat sudah berhasil, lalu nomor tiga itu membuka browser akses com.com dari p1 ketika hal. Nah, untuk itu kita harus membuatnya terlebih dahulu di HTTP masing-masing. Kita hanya tinggal menambahkan dengan IP DNS yang sama. Oke, sisi sebaliknya. Oke, sudah. Lalu browser akses e-com.com dari satu. Oke, dari satu. Oke, berhasil. Ini nomor tiga berhasil di PC 0. Oke, berhasil. Oke, perintah 4 juga berhasil. Oke, baik. Jadi semua ini terhubung dengan sesuai. Lalu perintah-perintah juga telah sesuai juga seperti apa yang diperintahkan. Jadi di sini simpulannya adalah semua saling terhubung. Dimana antara router dengan switch, lalu switch dengan server-server, dengan PC, switch 1, switch 2, dengan komponen masing-masing. Mereka semua terhubung sehingga PC 0 dapat menjawab mengetes PC 1, lalu PC 1 dapat mengetes PC 0, sehingga itu yang membuat semuanya terhubung dengan sangat baik. Lalu membuka browser, mendikon di PC 0, dan membuka income.com di PC 1. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Lebih nambah, saya pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.